saja. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing supaya training kita hari ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa membawa manfaat bagi kita semua. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat cukupkan. Ya, terima kasih teman-teman peserta dan teman-teman trainer yang sudah bergabung pada pertemuan kita yang ke-7 hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang database. Kita akan membahas perkenalan dulu tentang database. Database itu apa, kemudian apa fungsinya database, kemudian nanti serta contoh-contoh dari database itu seperti apa. Nanti pertemuan kali ini akan dibawakan oleh Mas Ardian, oleh Mas Febrian Ardian ya. Beliau adalah database engineer spesialis dari Vaskom yang nanti akan memberikan penjelasan tentang database kepada teman-teman peserta. Oke, sebelumnya mungkin saya jelaskan sedikit, saya beri pengantar sedikit. Apa sih database itu dan di mana fungsi database dalam aplikasi web. Nah, sudah kelihatan ya screen saya ya. Oke, jadi di serangkaian training kita kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara membuat sebuah web application dari awal sampai nanti teman-teman bisa mengimplementasikannya. Nah, mungkin ini saya ingatkan sedikit rancangan dari web application, komponen-komponen dari web application itu apa saja. Kemarin sempat dijelaskan oleh Mas Randika bahwa web application itu arsitekturnya kurang lebih adalah MVC, yaitu model, view, sama controller. Nah, di beberapa pertemuan kemarin, teman-teman sudah mempelajari bagian view-nya atau bagian front end-nya, bagian sini. Jadi kemarin teman-teman mempelajari terkait HTML, kemudian terkait CSS, kemudian yang terakhir terkait Bootstrap. Nah, kali ini teman-teman akan mempelajari bagian modelnya atau bagian datanya, yaitu di bagian database ini. Jadi semua komponen ini nanti akan saling terkait, akan saling dibutuhkan supaya web application itu dapat berjalan dengan baik seperti itu. Nah, jadi nanti kita akan menjadi database, terus kemudian di pertemuan berikutnya mungkin 2 minggu lagi kita akan mempelajari tentang application logiknya atau tentang controllernya, yaitu di bagian PHP di sini. Oke, jadi teman-teman sudah punya gambaran apa saja yang akan dipelajari dan apa yang akan kita pelajari di pertemuan kali ini sampai 3 pertemuan lagi di minggu depan. Oke, jadi mungkin itu saja dari saya untuk pembukanya. Langsung saja untuk pertemuan kali ini saya persilahkan Mas Febrian untuk memulai presentasinya. Silahkan Mas Febri. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bapak-bapak dan Ibu-ibu peserta training. Tadi sudah diperkenalkan tentang biodata saya, jadi saya rasa tidak perlu perkenalan lagi. Saya bisa langsung mulai ke materinya. Saya akan share screen dulu terkait materi yang akan saya bawakan kali ini. Untuk materinya, apakah sudah terlihat Bapak dan Ibu? Sudah, Mas. Sudah. Terima kasih. Untuk pengenalan database yang akan saya sampaikan nanti akan dibagi menjadi 2 bagian ya. Minggu ini ada bagian pertama di hari Senin, kemudian nanti hari Rabu
adalah kelanjutannya untuk bagian kedua. Selanjutnya untuk minggu depan akan masuk ke model query-nya. Jadi untuk minggu ini kita belum praktek dulu mungkin ya. Kita pembukaan terlebih dahulu, pengenalan. Oke, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk database sendiri, terminologi dan konsep basis data, itu kita harus memahami dulu apa yang dimaksud dengan basis data itu apa. Ini saya ambil analogi yang paling mudah ya untuk dicerna, untuk diterima teman-teman, Bapak dan Ibu. Mungkin penjelasan dari basis sendiri itu bisa diasumsikan sebagai tempat penyimpanan atau gudang atau tempat berkumpul atau markas gitu ya. Kemudian untuk data sendiri itu bisa diartikan atau bisa dianalogikan sebagai suatu objek seperti misalkan manusia, barang, hewan, atau bahkan peristiwa ya atau kejadian seperti itu. Hingga yang paling kompleks itu bisa diartikan data itu nanti yang mendekati ke aplikasi itu berupa teks, gambar, angka, seperti itu. Jadi data itu luas pengertiannya. Nah, lanjut ke pengertian dari basis data sendiri jika digabungkan. Berarti basis data itu memiliki beberapa definisi ya, yaitu himpunan kelompok data. Yang pertama ini adalah himpunan kelompok data atau arsip yang saling berhubungan. Nah, ini kata kuncinya ada di sini, yang saling berhubungan. Jadi data tadi itu kalau tidak saling berhubungan itu juga tidak bisa disebut dengan basis data ya. Saling berhubungan di organisasi agar kelak dapat dimanfaatkan kembali. Jadi kata kuncinya ada yang saling berhubungan, terorganisasi, dan bermanfaat ya. Atau bisa menjadi informasi yang kelak dapat digunakan kembali. Ada pengertian lain atau arti dari basis data lain di sini. Salah satunya yang kedua itu kumpulan data yang saling terhubung, sama kata kuncinya terhubung, dan disimpan secara bersamaan. Disimpan ini tadi yang di basis tadi ya, tempat penyimpanan tadi. Dan tanpa pengulangan atau penumpukan, redundansi, untuk memenuhi kebutuhan. Jadi data yang baik itu atau database yang baik itu bisa mengurangi redundansi. Redundansi itu apa? Redundansi itu sama dengan kayak duplikasi data. Jadi misalkan data ini sudah tersimpan atas nama misalkan saya gitu ya, Febri, kemudian nama saya muncul lagi berkali-kali di situ, itu tidak bagus. Misalkan kita punya salah satu database gitu ya. Nanti akan saya bahas di detailnya lagi di slide selanjutnya. Kemudian untuk pengertian yang ketiga itu adalah kumpulan file, tabel, ini sudah mulai mendekati, tabel nanti apa akan saya jelaskan, arsip, file atau tabel atau arsip yang saling berhubungan, yang disimpan dalam media penyimpanan elektronik. Ini bahasanya lebih teknis lagi. Ke atas ini bahasa yang umum, yang tengah ini yang bahasa, yang kedua ini bahasa yang lebih sedikit teknis, yang terakhir ini bahasa yang teknisnya. Nah, ini dapat dilihat teman-teman, analogi yang sebelah kiri ini adalah mungkin yang sering teman-teman, Bapak dan Ibu temui ya di kehidupan sehari-hari atau bahkan di tempat kerja. Bagaimana data itu disimpan. Ini kita analogikan data itu disimpan, basisnya adalah lemari, kemudian datanya adalah arsip ya. Mungkin Bapak Ibu di kantor sering menyimpan arsip atau dokumen-dokumen seperti itu di dalam lemari, itu bisa dikatakan sebagai basis data juga. Sedangkan basis data yang secara elektronik ini tadi ya, kumpulan file yang tersimpan, ini pengertian ketiga tadi yang dapat
menyimpan media secara elektronik, itu dapat kita lihat di yang sebelah kanan. Disk ini adalah hard disk ya, mungkin kalau Bapak Ibu tahu hard disk. Hard disk itu yang ada di laptop kita, yang ada di komputer. Mungkin ada juga yang menggunakan hard disk eksternal seperti itu. Intinya tempat penyimpanannya atau basisnya, sedangkan datanya itu bisa berupa file yang ada di laptop kita, di komputer kita, atau foto atau gambar dan lain-lain. Nah, ini pengertiannya. Basis data dan lemari arsip memiliki prinsip kerja dan tujuan yang sama. Prinsip utamanya adalah dalam pengaturan data atau arsip. Dan tujuan utamanya adalah untuk kemudahan dan kecepatan dalam pengambilan kembali data dan arsip tersebut. Jadi, kuncinya adalah kemudahan kecepatan ya. Kemudian adanya basis data itu sebenarnya untuk mengatur penyimpanan itu tadi. Perbedaannya terletak pada media penyimpanan yang digunakan. Kalau yang sebelah kiri tadi itu media fisik ya, yang secara mungkin kalau bisa kita bilang tradisional seperti itu. Sedangkan yang sebelah kanan itu yang sudah medianya itu elektronik. Oke, saya lanjutkan lagi untuk terminologi dan konsep basis data. Tidak semua bentuk penyimpanan data secara elektronik bisa disebut basis data. Contohnya ini kata kuncinya tadi kan yang saling terhubung dan terorganisasi. Kalau kita menyimpan data hanya di flash disk seperti itu atau kalau di handphone itu ada memory card seperti itu tidak bisa disebut sebagai basis data yang dari pengertian pertama ini ya. Itu contohnya seperti itu. Kemudian yang kedua, yang sangat ditonjolkan dalam basis data adalah pengaturan, pemilihan, pengelompokan, dan pengorganisasian data yang akan kita simpan sesuai fungsi dan jenisnya. Jadi, tidak semua data yang disimpan itu bisa dikatakan basis data, itu karena komponen itu tadi adalah pengaturan, pemilihan, pengelompokan, pengorganisasian ini tadi. Selanjutnya, untuk pemilihan dan pengelompokan ini dapat berbentuk sejumlah file atau tabel terpisah atau dalam bentuk pendefinisian kolom-kolom atau field data dalam setiap file atau tabel. Mungkin untuk pengertian yang ketiga ini, yang pendekatan yang paling mudah, Bapak Ibu mungkin pernah menggunakan Microsoft Excel seperti itu ya. Nah, di situ kan digunakan sebagai pengolahan data biasanya. Pengolahan atau untuk record pencatatan data seperti itu. Di situ kan ada kolom atau field seperti itu, di mana datanya itu dikelompokkan kan, diorganisasi, dikelompokkan, dipilih seperti itu berdasarkan fungsi dan jenisnya. Pendekatan yang paling mudah mungkin bisa kita lihat dari penggunaan Microsoft Excel seperti itu. Kemudian tujuan. Tadi beberapa kali sudah ada di atas disampaikan bahwa tujuan dari pembuatan basis data ini tadi juga disampaikan oleh Mas Bagus di awal untuk pembuka apa hubungannya dengan front end yang kemarin sudah dibawakan oleh teman kami. Kalau untuk tujuannya sendiri, spesifik fokus di pembuatan basis data, itu yang pertama untuk kecepatan dan kemudahan. Selanjutnya untuk efisiensi ruang penyimpanan, keakuratan, ketersediaan, kelengkapan, keamanan, dan kebersamaan pemakaian. Mungkin yang akan saya sedikit bahas di sini untuk keamanan dan pemakaian ya, kebersamaan pemakaian. Kalau yang lain-lain untuk kecepatan, efisiensi mungkin teman-teman sudah paham ya, karena dari bahasanya sudah bisa dipahami. Untuk keamanan sendiri,
di basis data itu tidak semua orang, tidak semua user, atau bahkan tidak semua pengguna itu bisa mengakses. Contoh misalkan kayak tadi flash disk itu tidak bisa disebut basis data dan juga keamanannya itu tidak bisa terjamin gitu kan. Flash disk bisa kita pinjamkan ke teman manapun atau bahkan juga bisa hilang seperti itu kan. Sedangkan kalau di database itu ada server khusus sendiri di mana untuk mengakses ke dalam server tersebut, ke dalam komponen atau hardware tersebut, itu memerlukan akses khusus seperti itu. Jadi tidak sembarang orang bisa masuk. Itu yang dimaksud keamanan di situ. Kemudian untuk kebersamaan pemakaian, itu maksudnya database yang ada di satu server tadi, itu bisa diakses oleh orang yang sudah memiliki uh, sudah tervalidasi ya atau sudah diizinkan untuk mengakses tadi dari sisi keamanannya itu hanya dari satu server bisa diakses ke beberapa pengguna. Contoh mungkin seperti teman-teman menggunakan apa kalau di share folder mungkin ya, kalau di Windows mungkin menggunakan Windows mungkin pernah menggunakan share folder seperti itu. Konsepnya hampir mirip seperti itu. Jadi ada satu folder yang diletakkan, kemudian teman-teman yang lain bisa mengakses ke folder tersebut. Itu gambaran secara analogi secara mudah ya untuk kebersamaan pemakaian ini. Selanjutnya, operasi dasar pembuatan basis data. Untuk operasi dasar ini berarti kita sudah membicarakan mengenai teknis ya. Apa saja operasi-operasi yang ada dalam pembuatan basis data. Jadi yang pertama, dalam membuat database, itu kita harus membuat dulu database-nya dengan menggunakan sini salah satu komennya itu create database seperti itu nanti. Ini sekali lagi saya sampaikan untuk pengenalan ini kita tidak melakukan praktek terlebih dahulu. Untuk detailnya nanti query-nya seperti apa itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Selanjutnya untuk operasi selanjutnya yang biasanya sering digunakan adalah untuk menghapus database, yaitu menggunakan drop database. Ada juga untuk pembuatan file atau tabel. Jadi file atau tabel ini adalah turunan dari database-nya ya. Database itu memiliki banyak tabel. Jadi ibarat kata di dalam suatu rak tadi atau lemari itu adalah database-nya, sedangkan tabel itu yang ada di dalam itu mungkin sekat-sekat seperti itu ya. Sekat-sekat yang ada di dalam lemari. Itu bisa dianalogikan seperti itu, tabel. Jadi satu lemari bisa memiliki banyak sekat seperti itu kan. Dikelompokkan berdasarkan fungsi dan tujuannya. Tabel itu nanti memiliki tujuan dan fungsi masing-masing kenapa dibuat suatu tabel. Untuk operasinya bisa menggunakan create tabel. Selanjutnya bisa juga kita menghapus file atau tabel tadi dengan menggunakan komen drop tabel. Kemudian untuk penambahan, ini masih operasi dasar tadi ya, lanjutan tadi yang di atas. Untuk penambahan data yang ingin kita masukkan ke dalam suatu tabel tadi, itu bisa kita menggunakan comment insert atau operasi insert. Jadi ketika kita ingin memasukkan data itu masuknya ke tabel ya, bukan ke database. Tujuannya memang memasukkan ke database, tapi target kita yang kita insert adalah ke spesifik ke tabel apa seperti itu.
Kemudian untuk pengambilan data dari sebuah file atau tabel tadi, kita menggunakan retrieve atau search gitu ya. Nanti bahasa teknisnya atau query-nya itu menggunakan select juga bisa. Kemudian untuk mengupdate sebuah data dari tabel. Sekali lagi, untuk targetnya itu ke tabelnya, bukan ke database-nya ya. Update berarti menggunakan mengubah data berarti menggunakan update ke tabel tersebut. Data di tabel tersebut, seperti itu. Kemudian yang terakhir untuk penghapusan data dari sebuah file, kita menggunakan delete. Kalau yang di atas tadi ini tabelnya yang dihapus, di drop tabel berarti lemarinya itu istilahnya lemarinya itu dihilangkan seperti itu. Kalau lemari dihilangkan otomatis apa yang ada di dalam lemari sekat-sekatnya itu akan juga ikut hilang seperti itu ya analoginya. Kemudian kalau ini delete tabel ini dia spesifik ke oh maaf salah. Ini yang di atas ini tabel ya, tabel bukan database ya. Berarti tabel itu adalah tadi asumsinya adalah sekatnya tadi ya. Kalau sekatnya dihapus berarti apapun yang ada dalam sekat tersebut, file-file atau berkas apa yang dalam sekat tersebut itu akan hilang. Kalau yang di bawah ini penghapusan spesifik ke file tertentu. Jadi misalnya di dalam sekat itu ada 10 dokumen atau 10 file. Bapak Ibu menyimpan dalam satu sekat, dalam satu lemari ada 10 sekat gitu ya. Satu sekat itu terdapat masing-masing 5 file gitu. Saya ingin menghapus satu file aja dari sekat nomor 1 gitu. Ini menggunakan delete. Ini pengertiannya seperti itu yang paling bawah ini ya. Kalau yang di atas tadi itu yang dihapus seluruh data yang dalam satu sekat, jadi tadi 5 file itu hilang semua. Kalau yang di bawah ini hanya menghapus satu saja, menghilangkan satu file saja. Oke, sebelum lanjut ke hierarki data, mungkin ada pertanyaan dulu dari Bapak dan Ibu. Baik, kalau tidak ada mungkin saya lanjutkan ya. Untuk hierarki basis data sendiri, di sini lebih ke ini ya, pengertian dari data itu komponennya itu sebenarnya apa saja itu. Saya tidak akan menjelaskan sampai ke level byte dan bitnya, cuman dari sini mungkin saya akan jelaskan sampai ke field atribut saja ya, supaya pembahasan tidak melebar kemana-mana. Jadi untuk basis data tadi yang sudah disampaikan di atas merupakan sekumpulan dari bermacam tipe record yang memiliki hubungan antar record gitu kan, yang berelasi seperti itu. Kemudian ditarik lagi ke bawah atau ke level yang lebih kecil lagi, itu berkas atau file. Jadi ini urutannya dari bawah ke atas ya. Bacanya sebenarnya bawah ini semakin kecil, ke atas itu menghasilkan sesuatu yang lebih besarnya. Jadi ini dari field itu kemudian menghasilkan record menghasilkan berkas file nanti menghasilkan basis data seperti itu. Saya lanjutkan untuk berkas file merupakan sekumpulan rekaman data yang berkaitan dengan suatu objek. Kemudian untuk record merupakan sekumpulan field atau atribut dalam item yang saling berhubungan terhadap objek tertentu. Sedangkan field atribut atau data item merupakan inti terkecil. Nah ini kan, makanya saya jelaskan urutannya dari bawah ke atas untuk menghasilkan suatu database. Merupakan inti terkecil yang disebut data yang tidak dapat dipecah lagi menjadi unit yang bermakna. Jadi kalau boleh disimpulkan, record itu adalah kumpulan dari field atribut atau atribut data item seperti itu. Berkas itu adalah kumpulan, berkas atau file itu adalah kumpulan dari record gitu.
Kemudian basis data itu adalah kumpulan dari berkas atau file. Oke, saya lanjut langsung ke konsep DBMS atau Database Management System. Beda yang tadi kita sampaikan di atas itu adalah database saja. Kemudian saat ini kita masuk ke Database Management System. Udah ke sistemnya ya. Oke, kita mulai dari pengertian terlebih dahulu. Jadi Database Management System merupakan paket program atau software yang dibuat agar memudahkan dan mengefisiensikan pemasukan, pengeditan, penghapusan, dan pengambilan informasi terhadap database. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah program atau software. Jadi jangan rancu dengan database tadi. Kalau DBMS ini itu istilahnya alat bantu ya, Bapak Ibu. Dia wujudnya berupa software atau aplikasi seperti itu untuk mengelola suatu database. Software itu salah satunya yang tergolong dalam DBMS antara lain ada Microsoft Microsoft SQL, MySQL, Oracle, Microsoft Access, Microsoft Visual Fox Pro, dan lain-lain. Sekali lagi, nama-nama yang disebutkan ini adalah nama-nama dari program, software, atau aplikasi yang digunakan dalam membantu pengelolaan basis data. Oke, saya lanjutkan. Komponen utama DBMS. Ini kita di pembahasan ini sudah menggunakan konsep DBMS ya. Jadi Database Management System. Ini perangkat keras. Jadi untuk menerapkan DBMS itu perlu perangkat keras. Perangkat keras itu berupa apa? Berupa komputer dan bagian-bagian di dalamnya, seperti prosesor, memori, hard disk. Komponen ini yang melakukan pemrosesan dan juga untuk menyimpan basis data. Jadi kalau di dunia kerja atau di kenyataan itu bisa diartikan sebagai servernya ya, Bapak Ibu. Kalau di kantor, mungkin Bapak Ibu tempat kerja, mungkin ya apa ya, PC lah, mungkin bisa disebut PC-nya seperti itu, komputer ya. Kemudian basis data. Komponen selanjutnya, sebuah DBMS yang dapat memiliki beberapa basis data. DBMS yang dapat memiliki beberapa basis data. Jadi, satu aplikasi tadi, satu program, atau ini tadi software tadi, itu bisa mengelola atau bisa digunakan untuk pengelolaan beberapa basis data. Seperti itu. Setiap basis data dapat berisi sejumlah objek basis data. Tadi komponen-komponennya ya, komponen basis data ada file, tabel, indeks seperti itu. Di samping berisi data, setiap basis data juga menyimpan definisi struktur, baik untuk basis data maupun objek-objek secara detail. Kemudian untuk perangkat lunak ini terdiri dari sistem operasi dan perangkat lunak atau program pengelola basis data. Perangkat lunak ini yang akan menentukan bagaimana data di organisasi disimpan, diubah, dan diambil kembali. Ia juga menerapkan mekanisme pengamanan data, pemakaian data secara bersama, kemudian untuk konsistensi data, dan sebagainya. Contohnya perangkat lunak DBMS-nya ada Microsoft Access, SQL Server, Oracle, dan lain sebagainya.
Ini dari komponen. Selanjutnya masuk ke, ini dari perangkat lunak, komponen perangkat lunak. Selanjutnya masuk ke komponen, tapi dari usernya. User sendiri itu dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah pengguna akhir atau end user. End user sendiri dapat dibagi menjadi 2, pengguna aplikasi, orang yang mengoperasikan program aplikasi yang dibuat oleh pemrograman aplikasi. Kemudian ada pengguna interaktif, orang yang dapat memberikan perintah-perintah pada antarmuka basis data, misalkan select, insert, dan sebagainya. Mungkin saya kasih contoh untuk pengguna aplikasi dan pengguna interaktif seperti itu. Bapak Ibu nanti dengan mempelajari dasar-dasar basis data diharapkan bisa menjadi pengguna interaktif ya, di mana Bapak Ibu adalah menjadi orang yang memberikan perintah, mengelola data, kemudian yang membuat database tersebut. Ini masuknya ke pengguna interaktif. Kemudian untuk pengguna aplikasi itu mungkin bisa diasumsikan sebagai mungkin tadi bisa dikatakan ada beberapa teman-teman yang ikut meeting dengan atasan seperti itu ya. Nanti atasan Bapak Ibu mungkin akan menjadi pengguna aplikasi seperti itu. Selanjutnya masuk ke poin 2, pemrograman aplikasi. Adalah orang yang membuat program aplikasi yang menggunakan basis data. Dan yang ketiga adalah administrator database, DBMS database administrator. Orang yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan basis data. Tugasnya DBA itu mendefinisikan basis data, menentukan isi basis data, menentukan sekuritas basis data. Bedanya sama yang pengguna interaktif, di sini aksesnya ya Bapak Ibu. Pengguna interaktif itu aksesnya biasanya dibatasi. Dalam mengakses database itu dia mungkin hanya dibatasi dalam menggunakan select dan insert saja. Sedangkan kalau database administrator itu aksesnya lebih luas. Bahkan dia sampai ke level servernya menentukan sekuritas basis data seperti itu. Dari sini sebelum masuk ke abstraksi data, dari Bapak Ibu, dari penjelasan tadi apakah ada yang bingung atau ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Halo? Dari saya belum, Mas. Oke. Mungkin bisa. Oke, baik. Terima kasih, Mas. Saya lanjutkan. Untuk pembahasan selanjutnya adalah abstraksi data. Jadi, salah satu tujuan dari DBMS adalah untuk menyediakan fasilitas antarmuka atau interface kepada user. Untuk itu, sistem tersebut akan menyembunyikan detail, istilahnya gitu ya, menyembunyikan detail tentang bagaimana data disimpan dan dikelola atau dipelihara. Sehingga data yang terlihat oleh user sebenarnya berbeda dengan yang tersimpan secara fisik. Sebelum kita membahas ini, tadi makanya dijelaskan di atas itu pengelompokan user-user ini tadi ya. Jadi kita nggak bingung di sini. User yang dimaksud ini user sebenarnya itu user siapa, itu kita nggak bingung. Karena tadi di atas sudah dijelaskan klasifikasi user-usernya. Ada user yang sebagai pengguna akhir, sebagai kita contohkan tadi misalkan atasan Bapak Ibu gitu ya, dia nggak akan mengerti sistem di belakang itu seperti apa. Bapak Ibu melakukan query, melakukan pengolahan data itu, user tersebut tidak mengetahui seperti itu.
Kemudian abstraksi data merupakan tingkatan-tingkatan pengguna dalam memandang bagaimana sebenarnya data diolah dalam sebuah sistem database, sehingga menyerupai kondisi yang sebenarnya dihadapi oleh pengguna sehari-hari. Ini maksudnya tingkatan-tingkatan ini, jadi data yang diolah itu atau data yang disimpan dalam database itu adalah data-data yang real gitu ya, maksudnya data-data yang kita gunakan sehari-hari gitu ya, yang tujuan untuk mempermudah tadi pengorganisasian, pengelompokan, kemudian juga untuk melakukan sharing data gitu. Jadi kondisinya itu memang kondisi sebenarnya yang dihadapi oleh pengguna sehari-hari. Selanjutnya ini adalah gambaran dari level abstraksi. View ini tadi masuknya ke yang diakses oleh pengguna atau user aplikasi ya, Bapak Ibu. Jadi dia hanya view ini artinya itu data yang sudah berupa data jadi, seperti bisa dikatakan data yang sudah bisa dikonsumsi seperti itu ya oleh user. Kemudian konseptual skema ini posisinya ada di pengguna interaktif tadi. Jadi dia yang membuat query-nya, terus kemudian yang melakukan manipulasi data dan lain-lain. Sekarang yang physical skema ini nanti tugasnya si DBA tadi. Ini penjelasan terdapat 3 level abstraksi. Level fisikal, ini dibalik ya penjelasannya dari bawah dulu berarti. Ini penjelasannya dari yang bawah dulu ya Bapak Ibu. Level fisikal merupakan lapisan terendah. Lapisan ini menjelaskan bagaimana data sesungguhnya disimpan pada Pada lapisan ini, struktur data dijabarkan secara rinci. Berarti ini di sini adalah teknisnya, bahasa teknisnya ada di sini, detailnya. Kemudian level logik atau konseptual. Ini lapisan konsep lebih tinggi daripada lapisan fisik. Lapisan ini menjabarkan data apa saja yang sesungguhnya disimpan pada basis data dan juga menjabarkan hubungan-hubungan antara data secara keseluruhan. Sedangkan level yang terakhir tadi, lapisan view merupakan lapisan tertinggi pada abstraksi data. Lapisan ini pengguna hanya mengenal struktur data sederhana yang berorientasi pada kebutuhan pengguna. Data yang dikenal oleh masing-masing pengguna bisa berbeda-beda. Barangkali hanya mencakup sebagian dari basis data. Jadi semakin ke atas itu tingkat kompleksitasnya semakin sedikit ya ini. Dan istilahnya detailnya itu lebih dari bawah itu lebih detail, ke atas lagi levelnya itu tingkat kedetailan itu lebih berkurang, semakin ke atas lagi itu level view itu pengguna bahkan tidak tahu detailnya itu seperti apa, database itu disimpan, komponen apa tabel-tabel apa saja mungkin yang disimpan, seperti itu dia tidak mengetahui. Ini contohnya, contoh dari abstraksi data. Sebagai gambaran misalnya terdapat struktur data atau struktur data bertipe record seperti berikut. Nah, ini contohnya adalah pegawai itu sama dengan record-nya. Kemudian ada di dalamnya itu memiliki 4 buah field. Yang pertama, ini ada nama dengan tipe data string ya nih. String itu tipe data. Kemudian field yang kedua, ini adalah alamat. Tipe datanya string lagi.
Kemudian yang ketiga itu adalah bagian tipe data string. Dan yang terakhir adalah gaji dengan tipe data long integer. Untuk string itu apa, long integer apa, nanti akan kita bahas di sesi selanjutnya, Bapak Ibu. Kemudian untuk setiap field pada level fisik, pegawai dapat dijabarkan sebagai blok data yang terletak pada lokasi berurutan. Pada lapisan konseptual, masing-masing rekod dijabarkan dengan definisi tipe data. Pada lapisan view, user tertentu hanya boleh mengakses data tertentu. Contohnya, seseorang yang menangani penggajian berhak mengetahui gaji seseorang, bahkan mengubahnya, tetapi orang yang bekerja di bagian lain tentu tidak boleh melihatnya. Penjelasan ini adalah penjabaran dari level-level tadi ya. Level yang di atas ini tadi, ada level logic, fisik, kemudian view. Itu contohnya itu di sini. Level fisik. Nah, ini pegawai dapat dijabarkan sebagai blok data yang terletak pada lokasi berurutan satuan tipenya itu byte. Berarti lebih ke sampai ke dalam-dalamnya itu level fisik itu tahu. Nama recordnya apa, kemudian tipe datanya apa, itu tahu. Kita bisa mengakses sampai ke sana. Pada level konseptual, masing-masing record dijabarkan sebagai definisi tipe data. Jadi, ini nama tipe datanya apa, alamat tipe datanya apa, bagian tipe data apa, dan seterusnya. Sedangkan terakhir pada level view, user tertentu hanya boleh mengakses pada data tertentu juga. Jadi dia tidak bisa mengetahui sampai data ini, field ini tipe data apa, bahkan aksesnya hanya dibatasi. Contoh, seorang yang menangani penggajian berhak mengetahui gaji seorang, bahkan mengubahnya. Misalkan ini bagiannya adalah namanya, misalkan siapa gitu ya, bagiannya adalah bagian untuk payroll gitu. Penggajian, dia bisa mengakses semua data gaji karyawan seperti itu. Tapi jika dia bagiannya hanya sebagai staff gitu, dia hanya bisa melihat datanya sendiri, tidak bisa melihat data gaji teman-teman yang lain. Seperti itu. Itu contoh penerapan dari pada level fisik tadi ya. Maaf, pada level-level abstraksi tadi ya Bapak Ibu. Mungkin di sini agak membingungkan, tapi kalau Bapak Ibu ada pertanyaan atau ada yang tidak jelas, saya rasa bisa langsung diinterupsi saja saya. Nanti akan saya bantu jelaskan seperti itu, mungkin lebih efektif Bapak Ibu ya. Saya lanjutkan ke model basis data. Untuk model database adalah suatu konsep yang terintegrasi dalam menggambarkan hubungan, relasi, antar data, dan batasan-batasan, constraint atau constraint batasan-batasan dalam suatu sistem database. Model data yang paling umum berdasarkan pada bagaimana hubungan antara record dalam database terdapat 3 jenis. Jadi model yang umum itu yang biasanya dipakai ya, maksudnya entah itu di dunia pendidikan atau di dunia kerja, itu ada 3. Yang pertama itu model database hierarki. Yang kedua model database jaringan. Dan yang akan kita pelajari nanti itu model database relasi ya. Hierarki, jaringan, dan relasi. Contohnya dari model-model tersebut itu seperti ini. Dapat kita gambarkan seperti ini. Yang pertama ini adalah model database hierarki. Model hierarki biasa disebut model pohon atau model tree ya.
Karena menyerupai pohon yang dibalik model ini menggunakan pola hubungan orang tua dan anak. Dari penjabaran ini mungkin bingung, tapi dari penggambaran berikut ini lebih bisa dipahami ya. Oke, saya akan coba jelaskan dari penggambaran di bawahnya. Dari model database hierarki, contoh ini ada database atau bukan database, ada tabel ini ya. Ini bisa disebut sebagai tabel dosen gitu. Kemudian di dosen ini ada nama dosennya itu Siti Nurbaya. Siti Nurbaya ini mengajar 2 mata kuliah. Yang pertama pengantar basis data, yang kedua pemrograman C, seperti itu ya. Selanjutnya, tiap-tiap mata kuliah ini ada mahasiswa yang mengambil pelajaran atau mata kuliah tersebut. Pengantar basis data diikuti oleh Rudi, Asti, dan Dina. Sedangkan untuk pemrograman C diikuti oleh Dina dan Edi. Ini satu kesatuan hierarki ya. Kemudian ada hierarki lain, sebelahnya ini nama dosennya Ashadi. Dia mengajar matematika dan diikuti oleh Ita dan Edi. Jadi ini dikelompokkan berdasarkan hierarkinya masing-masing. Selanjutnya, untuk model database jaringan. Di sini sudah lebih terhubung. Namanya jaringan itu kan terhubung. Jadi dari hierarki tadi itu kita coba hubungkan. Dihubungkan itu maksudnya seperti apa? Di sini akan kita berikan analogi atau contoh dari gambar berikut. Masih menggunakan data yang tadi, itu ada dosen Siti Nurbaya, mengajar pengantar base data, pemrograman C, kemudian ada dosen Ashadi, mengajar matematika. Kita lihat di sini, mahasiswa tadi yang mengikuti pengantar basis data ada Rudi, Asti, dan Dina. Namun, Dina tidak hanya mengikuti pengantar basis data, dia juga mengikuti mata kuliah pemrograman C juga. Di sini yang disebut jaringannya itu ada di sini. Jadi yang konsep hierarki tadi di sini kita dihubungkan akhirnya. Selanjutnya pemrograman C tadi selain diikuti Dina juga diikuti Edi. Edi selain mengikuti pemrograman C juga dia mengikuti matematika. Dina jadi mengikuti pengantar basis data dan pemrograman C, Edi mengikuti pemrograman C dan juga matematika. Ini adalah contoh dari yang jaringan ya. Model database jaringan. Nah, selanjutnya akan kita pelajari ke depan adalah model database relasi. Ini yang model database relasi ini konsepnya lebih kompleks ya. Jadi untuk pengelompokannya sudah tidak menggunakan model tree lagi, tidak menggunakan model pohon lagi, tapi gambarannya ya Bapak Ibu, nanti untuk detailnya akan kita jabarkan di pertemuan selanjutnya. Gambarannya adalah berupa tabel-tabel seperti ini. Relasi itu berarti hubungan kan, di mana satu tabel itu memiliki hubungan dengan tabel-tabel yang lain, di mana hubungan itu atau relasi tersebut bertujuan untuk menghasilkan informasi atau data yang bermanfaat, seperti itu. Gambarannya seperti ini untuk database relasional. Untuk model relasi nanti ada apa saja, kemudian apa yang dilakukan dalam database relasi, itu nanti akan kita bahas di pertemuan yang selanjutnya.
dari saya untuk penyampaian pengantar basis data yang part 1 atau bagian 1, saya cukupkan sampai ke pengenalan awal sebelum kita masuk ke database relasional. Mungkin cukup sekian dulu yang saya sampaikan. Dari Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan, silahkan, masih banyak sekali waktunya. Selamat pagi Mas, saya mau bertanya. Hanif Mas. Ya, dengan Mas siapa ini? Dengan Hanif. Baik, Mas Hanif, silakan. Ya, mungkin ada beberapa sih Mas yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, ketika kita membuat database ini, sebenarnya penyimpanannya itu apakah di lokal komputer kita atau komputer server, atau di cloud sesuai atau di apa istilahnya, di cloud sesuai dengan misalkan software yang kita pakai. Nah, kemudian yang kedua, untuk database nanti, misalkan kalau kita kan akan membuat misalkan yang data terkait data-data spasial, data-data peta gitu Mas. Nah, apakah itu nanti memakai dengan software yang umum misalkan seperti SQL itu bisa, atau memang ada tambahan software lainnya? Yang ketiga terkait kedetailan tadi Mas, berarti saya nangkapnya apakah ketika kita membuat database itu memang detail terlebih dahulu, kemudian baru Mas pengaturan siapa bisa melihat apa dan seberapa dalam itu ada di pengaturan setelahnya, atau sebenarnya pembuatan database itu masing-masing dibuat sesuai aturannya, sesuai aturan. Oke, terima kasih banyak Mas Hanif ya. Pertanyaan bagus sekali. Oke, akan saya bantu menjawab dari yang pertanyaan pertama. Apakah penyimpanan itu di lokal kita atau bahkan sampai ke server dan ke cloud seperti itu ya? Untuk teknologinya itu macam-macam. Apa yang disampaikan oleh Mas Hanif semuanya betul dan kembali lagi kepada kebutuhan. Tiap aplikasi atau tiap produk seperti itu ya, memiliki sistem penyimpanan masing-masing seperti itu. Contoh yang paling mudah untuk digambarkan ketika kemarin teman-teman mungkin mempelajari mengenai front end, kemarin menginstal XAMPP juga ya. XAMPP itu diinstal di masing-masing laptop teman-teman. Dengan kata lain, di masing-masing laptop itu sama dengan di lokal seperti itu ya. Mas Hanif dan misalkan Mas Dimas seperti itu. Masing-masing menginstal XAMPP di laptop masing-masing kan. Data yang tersimpan di laptop Mas Hanif dan di Mas Dimas itu bisa jadi berbeda, bisa jadi sama. Tapi yang jelas tidak saling terhubung. Apakah itu tidak disebut sebagai database? Itu disebut sebagai database juga, tapi di lokal Mas Hanif. Di situ Mas Hanif melakukan proses development, melakukan uji coba, percobaan, kemudian trial dan error di lokal database Mas Hanif menggunakan tools, salah satunya XAMPP. Itu di situ terdapat satu package untuk database-nya juga ya, server database seperti itu. Kemudian yang kedua, tadi kan Mas Hanif menyampaikan di server gitu. Contoh di server ya yang digunakan oleh Fastcom ya mungkin, yang bisa kita gunakan sebagai contoh, di mana aplikasi yang kita develop seperti itu, database-nya terinstall atau terkonfigurasi atau terletak di satu server tertentu. Kemudian dari satu server itu, ketika dibuatkan suatu aplikasi berupa website atau berupa mobile apps gitu,
itu akan mengarah ke satu database tadi. Yang mungkin didefinisikan menggunakan IP atau port seperti itu. Jadi setiap orang yang mengakses, orang taunya ngaksesnya dari website atau dari mobile apps-nya. Nah, sebenarnya dia mengakses ke database yang sama masing-masing orang itu tadi. Itu contoh menggunakan server. Untuk penggunaan cloud, contoh penggunaan cloud itu sama, hampir sama dengan penggunaan server, cuman di sini medianya. Kalau yang server tadi medianya fisik ya, berada di masing-masing apa istilahnya, berupa fisik itu berarti kita bisa melihat bentuknya, bisa melihat wujudnya langsung gitu. Walaupun cloud sendiri itu juga ada bentuk, ada fisiknya, cuman yang membedakan adalah konsepnya. Kalau cloud, perusahaan tidak perlu membeli hardware-nya, tapi hanya membeli jasa dan penyimpanannya aja. Jasa dan penyimpanan berupa cloud tadi yang dinamakan. Penggambaran untuk cloud yang paling mudah untuk dipahami mungkin seperti Bapak Ibu menggunakan akun email berupa Gmail seperti itu ya. Nah, di Gmail itu ada storage penyimpanan. Bapak Ibu kan nggak ngerti kan itu. Storage-nya letaknya ada di mana, lokasinya, kemudian bentuknya seperti apa. Gitu. Taunya cuma dapat storage standarnya biasanya 10 sampai 15 giga ya mungkin ya. Ketika storage itu habis, Bapak Ibu membeli storage lagi untuk penyimpanan. Nah, gambaran analoginya kurang lebih seperti itu untuk yang cloud ya. Cuman ranahnya kalau yang database cloud berarti ya untuk penggunanya untuk database seperti itu. Cuman konsep cloud-nya mungkin kurang lebih seperti itu. Pertanyaan pertama sudah terjawab. Kemudian pertanyaan kedua, apakah dalam pembuatan database menggunakan aplikasi seperti MySQL itu sudah cukup? Seperti itu. Tadi disampaikan juga kata kuncinya itu aplikasi untuk mapping peta dan lokasi seperti itu ya, kalau saya tidak salah dengar. Kembali lagi ke kebutuhan. Kebutuhan MySQL itu memiliki, masing-masing RDBMS atau masing-masing database management system tadi, itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Atau lebih tepatnya bukan kekurangan sih, memiliki kelebihan dan kapasitas masing-masing. Contoh seperti MySQL dan Oracle. Kita udah ngomong ke masalah teknisnya ya. MySQL mungkin dari sisi bahasa yang digunakan berbeda ya, tapi konsepnya itu sama. Kemudian dari sisi spek dan kapasitas kemampuan dia ya, untuk MySQL yang jelas lebih tinggi daripada, yang Oracle yang jelas lebih tinggi daripada MySQL. MySQL itu terbatas untuk penyimpanan, setahu saya kurang lebih sampai 1 tera, sedangkan untuk Oracle bisa lebih dari itu. Namun, MySQL itu freeware atau kalau istilahnya itu gratis ya, sedangkan kalau Oracle itu berbayar. Nah, bagus yang mana untuk membuat aplikasi tadi? Kembali lagi, sesuai kebutuhan dari Bapak Ibu. Apakah aplikasi yang dibuat nanti itu potensinya akan memakan resource data yang besar untuk menyimpan data yang besar? Atau cukup untuk penggambaran 5 tahun ke depan seperti itu misalkan, pertumbuhan datanya tidak akan lebih dari 1 tera seperti itu. Bagaimana untuk mengetahui perhitungannya itu? Makanya diperlukan sistem analis kan. Nanti Bapak Ibu akan mempelajari juga. Nanti ada sistem analis yang akan melakukan sharing knowledge dengan Bapak Ibu untuk menganalisa apakah ke depan ini nanti data-data ini pertumbuhannya akan signifikan atau tidak. Kemudian yang terakhir tadi pertanyaan, maaf, untuk yang terakhir tadi pertanyaan itu kalau tidak salah dalam membuat user ya, pendefinisian usernya ya, apakah di awal atau di akhir gitu, atau sesuai kebutuhan itu.
ketika kita membuat suatu database, tadi sudah disampaikan bahwa urutannya itu ada yang pertama kita create dulu database-nya, kita create tabelnya, kemudian di sela-sela itu misalkan terjadi kita ingin update juga bisa, atau bahkan salah misalnya kita ingin delete bisa. Setelah sudah terbentuk database-nya sampai tabelnya, baru di situ kita definisikan user-user siapa saja yang akan mengakses database tersebut. Tugas dari database administrator ya. Jadi urutannya seperti itu. Yang jelas database-nya harus dibuat dulu ya pasti ya. Database-nya dibuat dulu, baru setelah itu database tersebut diakses oleh user siapa, seperti itu. Kemudian kewenangan user tersebut apakah hanya melihat saja, select, apakah user itu bisa menginputkan data, apakah user tersebut bisa mengupdate datanya, dan lain sebagainya. Seperti itu. Apakah penjelasan saya sudah cukup membantu atau ada yang terlewat tadi ya pertanyaannya? Mas siapa tadi? Mas Hanif, Mas Hanif, ya. Mas Hanif ya ya. Ya Mas, sudah cukup terjawab sih Mas. Cuma ada pertanyaan lagi Mas. Berarti mungkin dari penjelasan Mas, ke depannya nanti apakah lebih efektif nih kita ketika mau membuat database ini memang di lokal apa istilahnya, karena kan ke depannya ini kan berbasis internet ya, artinya harapannya semua orang bisa mengakses. Nah, apakah lebih efektif kita membuat semacam server sendiri atau sebenarnya memang membeli tadi penyimpanan cloud tadi? Untuk kalau penyimpanan cloud seperti ini Mas, kalau kita spesifik ke situ ya, ada plus minusnya juga, ada kekurangan dan kelebihan. Untuk maintenance dan maintenance itu maksudnya perawatan ya. Perawatan, pengawasan, terus juga utilisasi, upgrade, dan lain-lain yang jelas kalau kita memiliki server fisiknya sendiri, itu akan lebih mudah dalam melakukan pemantauan. Namun, jika kita membeli servernya itu cloud, mungkin barangkali ada akses-akses yang dibatasi. Karena penyedia jasa cloud satu dengan penyedia jasa cloud lain juga memiliki bargaining ya, atau punya daya tawar yang berbeda-beda, misalkan seperti itu. Mungkin kita ingin nambah storage, harganya di cloud yang ini sekian, di cloud yang lain sekian. Tapi kalau kita punya server fisik sendiri ya, kita tinggal beli hard disk, seharga hard disk yang dibutuhkan, kemudian kalau di cloud pun juga mungkin kita nggak bisa custom ya, mungkin cuma minta 500 giga gitu, mungkin dia nggak menyediakan, belinya harus 1 tera, seperti itu. Tapi kalau kita punya server fisiknya, mungkin kita bisa beli sesuai kebutuhan. Namun, ada minusnya juga. Untuk cloud, keamanan dan datanya itu tersimpan secara cloud ya. Maksudnya, kalau misalkan pun datanya hilang atau datanya rusak, atau datanya tiba-tiba tersebar gitu, yang jelas ada legalitasnya ya untuk seperti itu. Entah itu berupa garansi atau apapun, dari pihak cloud-nya, masing-masing cloud punya kebijakan masing-masing. Namun, jika servernya itu fisik, yang dikatakan Mas Hanif tadi, kita beli server sendiri, berarti harus dipikirkan juga mitigasi. Mitigasi itu, apa ya, istilahnya mitigasi itu adalah kemungkinan-kemungkinan terburuk yang harus kita antisipasi. Misal terjadi banjir, misal servernya kebakaran, misal apalagi harddisknya rusak, seperti itu. Itu harus dipersiapkan. Makanya dalam membuat satu server, membangun satu server, itu ada ilmunya juga. Nah, kita harus melakukan replikasi, harus ada backup dari server tersebut, yang lokasinya tidak di satu tempat lain gitu kan. Mungkin pernah dengar cerita di mana ketika misalkan server satu aplikasi apa yang ada di Indonesia lagi down gitu, kemudian akhirnya diarahkan ke negara lain
ke Malaysia atau mana yang terdekat. Akhirnya aksesnya jadi lemot. Mungkin pernah dengar beberapa waktu di media mungkin seperti kejadian-kejadian seperti itu, ya itu memang salah satu mitigasinya seperti itu. Jadi ketika di lokasi lain terjadi bencana atau musibah, dia masih punya backup datanya itu di lokasi yang lain. Itu jika menggunakan server fisik ya. Jadi kembali lagi, yang jelas jangan di lokal, Mas. Jangan di lokal itu maksudnya jangan di laptop masing-masing, karena aplikasinya kan untuk digunakan bersama-sama. Jadi yang baik ya harus disentralisasi menggunakan satu server tertentu, entah itu mau cloud atau mau server fisik, yang jelas keduanya itu punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Sama dilihat juga kapasitas aplikasinya. Aplikasi ini aplikasi apa gitu yang mau dibuat. Apakah aplikasi transaksional yang sehari itu jumlah transaksinya mencapai puluhan atau ratusan juta pengguna gitu ya. Atau aplikasi ini hanya berupa aplikasi portofolio atau misalkan hanya aplikasi berupa aplikasi yang pasif gitu. Maksudnya dalam artian pasif itu hanya menyampaikan informasi-informasi tertentu saja, di mana user yang mengakses aplikasi tersebut tidak dapat melakukan transaksi di dalamnya. Transaksi itu entah transaksi jual beli bisa, transaksi pemesanan juga bisa, atau transaksi apapun lah yang dilakukan di aplikasi yang akan dibuat nanti. Dan kalau aplikasinya hanya berupa aplikasi informatif contohnya misalnya berupa WordPress atau blog, atau kita hanya bikin aplikasi berupa biodata, misalkan suatu tempat gitu, lokasinya ada di sini, kemudian kelebihan-kelebihan dari lokasi wisata ini itu apa saja, potensi alamnya apa saja, itu hanya menyampaikan satu arah saja, hanya satu arah ke pengakses website tersebut. Lebih baik juga dipertimbangkan apakah database-nya nanti mau dibuat seperti apa, servernya nanti mau dibuat seperti apa, itu perlu diperhitungkan juga. Mungkin itu sih Mas yang bisa saya sampaikan, Mas Hanif ya. Siap. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu yang lain selain Mas Hanif mungkin. Kalau misalkan malu melalui voice, boleh melalui chat juga enggak apa-apa, Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan. Barangkali sedang berhalangan untuk menggunakan voice, bisa menggunakan chat yang ada di Google Meet ini. Nanti akan saya bantu menjawab. Mas Ardian, mungkin saya sedikit bertanya lagi Mas sambil menunggu teman-teman yang lain. Oh iya, monggo Mas. Mas Hanif ini kayaknya aktif ya. Tadi baik. Enggak, kebetulan saya tertarik saja terkait database ini. Oh iya. Kebetulan nanti kalau misalkan kita buat suaranya kemut Mas. Halo. Terkait database yang Halo, suaranya masih kemut Mas. Bisa diaktifkan dulu mikrofonnya. Oh iya, sorry Mas. Ya. Oke Mas, jadi terkait dengan misalkan kita memakai apa istilah server sendiri, keamanan atau bagaimana kemudian data server kita yang lokal itu kemudian kita istilahnya bisa diakses via internet Mas. Maksudnya kalau dulu saya pernah dengar itu katanya nanti ada perlu ke operator istilahnya ya, operator tertentu untuk mendapatkan semacam kode atau apa, sehingga dengan kode itu misalkan nih servernya ada di kantor kita, kemudian kita mau akses itu dari tempat lain misalkan di Jakarta via internet. Nah itu apakah bagaimana istilahnya membuat kita bisa mengakses itu via internet Mas? Kalau selama ini kan saya baru belajar pada tahapan yang jaringan-jaringan lokal saja. Nah ketika kemudian itu misalkan itu server
lokal kemudian kita akses via internet di lokasi lain itu mungkin gambaran overview gambaran umumnya seperti apa, Mas? Oke, saya bantu jelaskan Mas Hanif ya. Ini pertanyaan sebenarnya di luar dari database, tapi akan saya coba bantu jelaskan. Jadi yang perlu digarisbawahi pertama itu bukan lokal Mas ya. Lokal itu perlu diluruskan, asumsinya itu bukan di laptop atau di PC masing-masing, itu harus diluruskan dulu. Lokal itu berarti adalah lokal milik perusahaan atau milik instansi tersebut seperti itu ya. Bukan milik pribadi perorangan. Karena kalau nanti lokal itu yang dimaksud adalah masing-masing laptop atau masing-masing PC, itu konsepnya beda lagi. Jadi tidak seperti itu ya. Lokal yang mungkin Mas Hanif maksud itu adalah satu server yang ditempatkan di suatu perusahaan atau instansi tertentu gitu ya, yang tujuannya untuk di-sharingkan atau diakses untuk internal karyawan perusahaan tersebut, staf, atau bahkan bisa diakses oleh orang umum seperti itu. Nah, kalau pertanyaan bagaimana caranya biar bisa diakses, itu ada namanya fasilitas hosting, Mas. Hosting itu nanti kita dapat domain, dapat alamat, nama domain kita apa, kayak gitu kan. Nah, hosting ini kita banyak sekali penyedia jasa hosting di berbagai macam ini ya, bisnis ya. Maksudnya banyak sudah menawarkan jasa hosting dengan berbagai macam fasilitas yang ditawarkan. Ada harganya, kemudian per bulan berapa, nama domainnya apakah kita bisa milih custom atau sudah default jasanya. Contoh misalkan apakah kita bisa pakai yang .id, apakah nanti dapatnya .com atau apa seperti itu. Itu juga macam-macam. Jadi kalau pertanyaan cuma bagaimana caranya bisa diakses dari satu tempat ke tempat lain, dari server yang kita miliki bisa diakses orang banyak, gunakan fasilitas namanya hosting itu tadi. Untuk hosting mungkin nanti bisa dipelajari lebih lanjut, seperti apa cara menghosting seperti itu. Penyedia jasa hosting itu bagaimana kita bisa memanfaatkan jasanya seperti itu. Itu kalau pengen diaksesnya bisa sampai orang umum ya, orang awam. Maksudnya orang yang misalkan saya gitu ya, saya nggak tergabung dalam instansi, terus saya pengen lihat websitenya itu melalui jasa hosting. Tapi kalau aplikasi itu hanya diakses internal perusahaan atau internal instansi, tidak perlu menggunakan jasa seperti itu sebenarnya. Karena bisa menggunakan intranet aja gitu. Jadi orang luar atau orang awam yang tidak memiliki kepentingan itu tidak bisa mengakses juga untuk keamanan, untuk sekuritas. Jadi seperti itu, Mas. Oke, siap-siap, Mas. Berarti kedepannya ketika misalkan kan kita bikin ini nih aplikasi misalkan persuratan yang ada atau aplikasi sumber daya perikanan yang ada di Loka, berarti untuk bisa mempublish itu kita membutuhkan hosting tadi ya, Mas. Jadi berbeda dengan tadi ya yang basis data ya, Mas. Nah, ini dikatakan berbeda, ini sebenarnya bukan berbeda, cuman ini pembahasannya yang berbeda sih, Mas. Pembahasan yang berbeda ya. Kalau basis data tadi kan fokusnya itu tadi ya, untuk masalah penyimpanan, pengelolaan, terus pengelompokan, pengorganisiran data seperti itu ya, seperti saya sampaikan. Yang saya analogikan sebagai rak dan file tadi itu basis data. Kalau ini lebih ke bagaimana data tersebut kan atau informasi tersebut itu bisa diakses oleh luar perusahaan atau internal perusahaan seperti itu. Kembali lagi karena terserah saya juga tidak tahu ya aplikasi yang akan dibuat nanti seperti apa. Cuman kalau surat menyurat tadi sedikit disampaikan, berarti kan itu masalah yang surat itu kan masalah yang sensitif ya, maksudnya tidak semua orang boleh membaca atau mengetahui data yang ada di dalam surat tersebut seperti itu. Jadi bisa tidak perlu menggunakan hosting sebenarnya tidak masalah, Mas. Jadi cukup pakai intranet saja sudah bisa.
Itu kalau menurut saya, karena saya juga tidak tahu gambarannya nanti seperti apa aplikasinya. Yang jelas, kembali lagi sesuai kebutuhan aja. Untuk ini, sebenarnya nanti mungkin dari teman saya yang akan menjelaskan juga nanti akan lebih detail, akan lebih jelas nanti ketika masuk ke tahap sistem analis mungkin ya, ketika menganalisa ingin membuat aplikasi itu apa yang harus dipersiapkan, apa yang harus dianalisa itu nanti lebih detailnya, lebih istilahnya beliau yang lebih mumpuni lah tentang hal tersebut. Begitu Mas. Oke, siap Mas. Terima kasih Bapak Sama-sama Mas Hanif. penggambarannya Mas. Ya, sama-sama. Baik, untuk sesi ini kalau mungkin ini saya cek di chatnya juga tidak ada yang bertanya, sepertinya Bapak Ibu sudah sangat paham sekali, sudah sangat mengerti dengan materi yang saya sampaikan. Untuk materinya nanti bisa diakses di ini ya, website yang untuk learningnya kemarin. Di sana nanti sudah di-upload oleh Mas Bagus. Bisa dibaca-baca lagi. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan melalui forum discussion. Nanti juga ada kuis yang akan saya buat. Jadi nanti kita bisa lanjut diskusi di ini ya, aplikasi Learning Center-nya Faskom. Mungkin dari saya itu. Terima kasih banyak atas waktunya, atas kesempatannya. Terima kasih untuk teman-teman Bapak Ibu yang sudah aktif bertanya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini, apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat. Apabila ada salah kata penyampaian, saya mohon maaf. Dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dwi atas penjelasannya. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Tadi kita sudah diberi pengenalan tentang database. Memang untuk pengenalan ini kita belajar dulu konsepnya seperti apa, secara teori itu database seperti apa. Nah, nanti mungkin tadi masih agak ini ya, dari teman-teman masih banyak bahasa-bahasa teknis yang perlu kita pelajari juga. Nah, nanti untuk prakteknya insya Allah akan lebih sederhana lagi karena ada beberapa komponen di database yang tadi dijelaskan oleh Mas Febri itu sudah dihandle oleh DPMS, oleh MySQL. Jadi nanti kita tinggal mempelajari di bagian konseptual dan bagian interface-nya saja. Jadi di depan sama tengahnya saja. Sedangkan untuk bagian data yang lebih dalam lagi, secara logik, secara fisik itu sudah dihandle oleh MySQL. Yang teman-teman kemarin semuanya sudah menginstal di XAMPP itu. Mungkin di sini saya juga menambahkan sedikit contoh hosting yang menjawab pertanyaan dari Mas Hanif tadi. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Mas Febri, kalau di database itu bisa ditaruh di lokal atau ditaruh di hosting, tergantung kebutuhannya bagaimana, gitu ya. Nah, tadi kalau teman-teman kemarin menginstal XAMPP di masing-masing laptop, itu sebenarnya juga bisa disebut sebagai lokal, tapi lokal, kalau kita nyebutnya biasanya local host atau hosting di lokal di masing-masing PC, itu fungsinya hanya untuk development, hanya untuk proses pengembangan aplikasi. Sedangkan nanti kalau untuk aplikasi itu sudah berjalan atau dalam status live atau publish gitu, itu harus kita taruh database-nya di sebuah cloud hosting atau juga bisa ditaruh di
private hosting. Private hosting ini yang tadi disampaikan oleh Mas Febri, bisa ditaruh di satu server yang hanya bisa diakses di internal organisasi atau internal perusahaan. Nah, kalau nanti kebutuhan dari teman-teman websitenya diakses oleh masyarakat luas, berarti harus menggunakan fasilitas cloud hosting supaya websitenya itu bisa diakses oleh masyarakat luas dan diakses di mana saja tempatnya. Nggak harus datang ke lokasi LPSPL Sorong kemudian masuk websitenya secara intranet, tapi nanti bisa diakses melalui internet. Nah, ini saya berikan salah satu contoh, saya gambaran hosting itu seperti apa. Sebenarnya banyak ya, ini saya nggak ngiklan juga, ini banyak penyedia hosting, cloud hosting yang mudah dipakai oleh teman-teman nanti. Ini salah satunya ada Jagoan Hosting, kemudian ada Niaga Hoster. Kemudian di sana juga ada banyak layanannya, ada VPS, kemudian ada share hosting. Nah, kalau VPS itu sama seperti kita menyewa satu komputer, satu server gitu, yang server itu tempatnya ada di tempat penyedia layanan ini sebenarnya. Fisiknya ada di tempat penyedia layanan, tapi kita diberikan akses untuk diberikan izin untuk mengakses server tersebut melalui internet. Nah, ada juga yang lebih sederhana adalah share hosting, di mana sebenarnya di sana ada satu server tadi yang digunakan secara bersama-sama oleh banyak perusahaan, oleh banyak penyewa gitu. Jadi kalau yang VPS tadi satu mesin untuk atau satu virtual mesin untuk satu perusahaan, tapi kalau share host itu bisa digunakan oleh banyak penyewa dan kita nggak perlu tahu siapa yang menggunakan dan bentuknya seperti apa. Yang kita tahu nanti di server itu kita bisa install MySQL, kita bisa naruh aplikasi kita bisa install PHP. Jadi hampir sama seperti yang teman-teman lakukan di pertemuan pertama dulu, yaitu instalasi server-server PHP, MySQL, kemudian instalasi Apache seperti itu. Nah, ini saya contohkan punya saya sendiri. Ini server untuk riset, untuk main-main juga. Nah, di sini kita disediakan dashboard, control panel gitu ya, untuk mengelola server kita. Nah, kalau di sini saya pakai yang layanan share hosting, jadi kita tinggal pakai aja, tinggal menggunakan service-service apa yang ada di sana. Di sini juga ada MySQL-nya, kemudian ada PHP-nya, kemudian kita juga bisa naruh file code kita di file manager. Nah, jadi kita taruh database kita di MySQL, kita taruh code kita di file manager ini. Nanti kita setting menggunakan setting domain supaya domain itu mengakses ke folder code kita. Nanti setelah itu dari sana website kita sudah bisa diakses oleh banyak orang, oleh masyarakat luas. Nah, contohnya ini saya kemarin bikin website sederhana yang belum saya apa-apakan, masih bawaannya sana. Nah, ini bagussubiranto.com itu hostingnya menggunakan hosting yang saya tunjukkan tadi di Jagoan Hosting. Nanti ketika saya akses domainnya ini, maka akan diarahkan ke sana, akan diarahkan ke code yang sudah saya buat. Seperti ini. Nah, terus tadi juga ada pertanyaan dari Mas Hanif, gimana kita bisa mengakses ke sana. Nah, itu kita pakai layanan login. Jadi setelah kita menyewa share host, nanti kita akan dapat account.
Kakak mendapat username dan password, nanti bisa kita gunakan untuk login di sana. Nah, seperti ini. Jadi nanti setelah saya masukkan kode verifikasi, nanti saya akan masuk ke dashboard ini tadi. Nah, di dashboard itu saya bisa mengelola server saya. Oke. Mungkin nanti untuk selanjutnya kita adakan sesi khusus sendiri, mungkin di akhir-akhir ya, setelah teman-teman sudah berhasil membuat aplikasi, nanti kita adakan sesi untuk melakukan setup hosting seperti ini. Jadi mungkin saya ajari mulai dari beli sewa hostingnya bagaimana, kemudian setup server di hosting tadi seperti apa, kemudian memindahkan database dari laptop atau PC masing-masing teman-teman ke server, ke hosting, kemudian memindahkan juga source code dari laptop masing-masing teman-teman ke hosting seperti apa, sampai nanti website yang teman-teman buat itu bisa digunakan, bisa diakses melalui internet. Nah, nanti di akhir-akhir akan kami jelaskan juga step by step-nya bagaimana. Oke, mungkin Siap. itu saja dari saya, tambahan dari saya. Jadi terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Tadi sudah mengikuti materi yang lumayan banyak ya. Terima kasih. Mungkin itu saja. Untuk materinya nanti akan segera saya upload. Kemudian untuk video rekamannya juga saya upload ke YouTube seperti biasa. Nanti akan saya share di grup WhatsApp. Oke teman-teman, pertemuan hari ini kita akhiri. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, supaya apa yang sudah kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Terima kasih semua. Jangan lupa absennya diisi. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat beraktivitas. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Agus semuanya. Aldi. Sama-sama. Terima kasih semuanya.